Halo semua, perkenalkan nama saya Erizon Maltu Sombing dengan NPM 222310090 dari Agroteknologi C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hama. Hama adalah hewan yang mengganggu dan merusak tanaman sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman terganggu. Hama bisa merusak tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan atau serangan hama bisa terjadi sejak benih pembibitan, pemanenan hingga masuk gudang. Salah satu penyebab gagal panen pada tanaman pertanian maupun perkebunan adalah akibat serangan hama. Selanjutnya jenis-jenis hama. Pertama, hama mamalia. Hama dari golongan ini biasanya diisi oleh binatang herbivora atau pemakan tumbuhan, sehingga jika populasinya tidak terkontrol, maka akan merugikan tanaman budidaya. Kedua, hama serangga. Serangga hama dapat menyebabkan kerugian dalam suatu ekosistem budidaya dengan merusak tanaman secara langsung. Tiga, hama Hives. Hives atau burung juga dapat menjadi hama pertanian maupun perkebunan. Umumnya burung memakan biji-bijian yang berpotensi menjadi hama tanaman seperti padi, jagung, kedelai, jagung. Selanjutnya nematoda. Nematoda adalah organisme berupa cacing gilik atau cacing gelang dikategorikan sebagai hama tanaman. Kelima, gastropoda. Gastropoda lebih dikenal dengan siput atau siput telanjang yang berasal dari filum moluska. Contoh hama tanaman. Pertama, hama wereng. Wereng merupakan serangga sejenis kepik yang menyerang tanaman dan menyebabkan daun dan batang tanaman berlubang. Serangga yang terlanjur akan mengakibatkan daun menguning, kering, layu, dan kemudian akan mati. Hama gangsir. Gangsir adalah sejenis serangga yang biasanya menyerang tanaman muda, misalnya tanaman yang baru dipindah dari persemaian. Gigitan gangsir akan menyebabkan batang tanaman putus atau patah sehingga tanaman mati. Hama tikus. Tikus merupakan hama tanaman yang sangat merugikan petani, umumnya menyerang pada masa penyemaian, pertumbuhan, pembungaan, panen, dan penyimpanan, terutama pada biji-bijian, umbi, dan buah. Hama lalat buah. Lalat buah umumnya menyerang tanaman buah saat musim hujan. Lalat betina akan menusuk buah-buahan dan meletakkan telur ke dalam daging buah. Setelah telur menetas, maka belatung akan memakan buah tersebut sehingga buah tersebut akan busuk. Hama walang sangit. Walang sangit biasanya menyerang tanaman padi. Setiap bertelur, walang sangit betina dapat menghasilkan 100-200 butir telur. Telur tersebut diletakkan pada daun bunder tanaman padi yang kemudian menetas menjadi nimfa berwarna hijau dan berubah menjadi coklat. Selanjutnya, hama artona. Artona termasuk Lepidoptera atau kupu yang merusak tumbuhan saat stadia larva. Artona biasanya menjadi hama untuk tanaman kelapa. Ulat yang menetas akan menyerang dan menyebabkan gejala titik-titik pada daun. Ulat yang tumbuh besar kemudian menyebabkan gejala berupa garis-garis pada daun. Nah, ada 3 cara mengatasi serangan hama tumbuhan yaitu secara mekanis, kimia, dan biologis. Nah, secara mekanis, hama tanaman dapat dikendalikan melalui tindakan nyata agar hama tersebut berkurang. Metode ini dianggap sebagai cara tradisional karena tidak menggunakan bahan kimia seperti insektisida, melainkan menggunakan sabit, gunting tanaman, dan sebagainya. Selanjutnya, pengendalian hama secara kimia. Pengendalian secara kimia adalah cara yang mengatasi hama tanaman menggunakan pestisida, yaitu zat kimia dalam dosis tertentu. Pengendalian hama secara biologis. Pemberantasan hama secara biologi adalah upaya pengendalian hama tanaman dengan memanfaatkan pemangsa alami atau predator hama. Contohnya adalah hama artona dibasmi dengan lebah penyengat, kutu loncat diberantas dengan semut rangkrang, serta tikus diburu oleh burung hantu. Demikian dari saya. Terima kasih.